Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan untuk kita sama-sama mengawali kehidupan kita lagi, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, dan juga kita boleh terus bertumbuh di dalam pengertian kita akan firman Tuhan. Pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-18 sampai Yohanes pasalnya yang ke-20, dan saya memberi tema yaitu hidup di dalam anugerah dan rencana Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pasalnya 18, di situ perikopnya dikatakan bahwa Yesus ditangkap. Kitab Yohanes ini mengingatkan kita bagaimana Allah mengutus anaknya masuk ke dunia sebagai jalan keselamatan, sebagai jalan penebusan untuk dosa-dosa kita, untuk menebus kita dari maut, menebus kita dari cengkraman dosa yang begitu akan membuat kita binasa. Tapi Tuhan mengirim anaknya melalui Yesus Kristus dan membuktikan dirinya bahwa sampai di kayu salib dia tetap menjadi korban yang sejati di dalam kehidupan kita. Dan kita baca di dalam Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka itu pergi. Nah, di sini kita kembali melihat bahwa mereka datang mencari Tuhan. Mereka ingin tahu siapa sih Tuhan itu, siapa sih yang menjadi jalan keselamatan itu bagi kehidupan mereka. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan adalah, sudah dikatakan bahwa Tuhan mengutus anaknya menjadi jalan keselamatan. Maka kalau kita kembali melihat, membuka di dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan di situ, wah begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Tuhan datang ke dunia adalah selain menebus dosa kita, tetapi dia juga memberi jaminan, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, kita sebagai orang yang umat Tuhan yang sudah ditebus Tuhan, untuk mau hidup di dalam rencana dan anugerah Tuhan, bagaimana meresponi setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita mau hidup mengikuti teladan Tuhan, yaitu taat sampai mati. Ini juga yang perlu kita renungkan, bahwa kita mau taat di dalam iman kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, seperti yang sudah dicontohkan. Biarlah lewat juga kehidupan kita, ketaatan kita, nama Tuhan dipermuliakan, seperti yang dilakukan Yesus sampai di kayu salib. Yang membuktikan dirinya tetap taat kepada Bapaknya dan melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya terhadap dirinya. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan yang kedua yaitu kita mau terus mengerti apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu kita mau hidup seturut kebenaran firman-Nya. Firman-Nya itu begitu menjadi suatu pedoman di dalam kehidupan kita, untuk kita tahu, kita renungkan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak firman Tuhan yang diajarkan tentang kebenaran buat kehidupan kita, untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya adalah kita mempunyai prinsip-prinsip iman yang benar, pikiran seperti Kristus, yaitu hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam kesetiaan. Kita mau hidup di dalam kesabaran kita, seperti yang dilakukan Tuhan. Ini adalah pikiran-pikiran Kristus yang perlu kita juga teladani di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita menjadi orang yang masih kurang di dalam kesabaran, kurang dalam kesetiaan, kurang dalam komitmen kita, kurang di dalam kesetiaan kita. Tetapi kita mau belajar lewat anugerah yang sudah ada dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau terus percaya akan janji-janji Tuhan, bahwa janji Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam masalah apapun, dalam problema apapun. Tuhan selalu menjadi penolong yang setia di dalam kehidupan kita, membangkitkan kita dari segala keterburukan yang kita alami. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, tetapi Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membangkitkan kita kembali. Dan yang selanjutnya yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita mengerti bahwa kita mau hidup dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam kegiatan-kegiatan rohani kita, pelayanan-pelayanan kita, dan kita mau lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari nama baik kita dan untuk mencari kehormatan diri kita,
tetapi kita mau lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya datang ke dunia ini memberikan kita kehidupan yang sejahtera, memberikan kehidupan kita yang baik di dunia ini, tetapi Dia sudah berjanji akan memberikan ke kita kehidupan sampai kehidupan yang kekal, kehidupan yang masa sepanjang kehidupan kita, bukan masa sekarang, tetapi sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan datang dengan kasih, Tuhan datang dengan anugerahnya yang juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena kita mau sadari bahwa dunia ini tidak akan memberi jaminan, tetapi dalam Tuhan kita mendapat jaminan yang kekal. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini biarlah memberkati setiap kehidupan kita dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Amin.